Oke, jadi perhatikan baik-baik di teks 1. Pada awal bulan Januari tahun 2024, Bu Amel memulai mengajar di Mall X dengan gaji 4 juta rupiah per bulan. Di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, gaji Bu Amel mengalami kenaikan sebesar 25% dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun pertama, gaji Bu Amel selalu habis memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai tahun kedua, kebutuhan hidupnya mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Jika kebutuhan hidup per bulan terpenuhi dan gaji Bu Amel memiliki sisa gaji akan ditabungkan. Oke, jadi teman-teman perlu dilihat teks ini, itu ada informasi yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, Bu Amel mengajar di Mall X dengan gaji 4 juta di tahun pertama ya, gaji 4 juta per bulan ya. Nah, di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, itu gaji Bu Amel selalu mengalami kenaikan sebesar 25%. Oke, gaji kenaikan sebesar 25% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun pertama, gaji Bu Amel selalu habis memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini ada dua hal yang bisa kalian lihat, yaitu gaji sama kebutuhan hidup. Terus mulai tahun kedua, kebutuhan hidupnya mengalami kenaikan. Jadi di tahun kedua, kebutuhan hidup mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Jika kebutuhan hidup per bulan terpenuhi dan gaji Bu Amel memiliki sisa, maka sisa itu akan ditabungkan. Nah, jadi tambah satu lagi informasi, yaitu jika gaji Bu Amel ada sisa, nah sisa gajinya jadi tabungan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di nomor 1. Selisih gaji per bulan Bu Amel pada tahun kedua dan tahun ketiga adalah titik. Oke, berarti teman-teman perlu mengetahui dulu berapa gaji per bulan Bu Amel di tahun kedua dan ketiga. Oke, sekarang kita langsung kerjakan soalnya. Oke, kita perhatikan di tahun kedua ya. Berdasarkan teks, gaji setiap tahunnya itu mengalami kenaikan sebesar 25% ya. Gaji naik 25%. Nah, maka di tahun kedua, gaji Bu Amel per bulan itu adalah 25%, naiknya 25% dari gaji sebelumnya, itu 4 juta. Atau bisa dibilang, gaji dari Bu Amel itu naik menjadi 125%-nya. Ya. 100% tambah 25%. Jadi, kita tulis saja 4 juta dikali 125%. Maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 5 juta. Oke, 5 juta. Oke, sampai sini aman ya? Terus di tahun ketiga. Itu gaji Bu Amel ya naik lagi 25% dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun kedua. Maka sama saja. Gaji Bu Amel di tahun kedua yaitu 5 juta per bulan, itu kita kalikan dengan 125%. Maka kita akan mendapatkan hasilnya itu sebesar 6.250.000. Maka selisih dari gaji Bu Amel pada tahun kedua dan tahun ketiga adalah, langsung kurangin saja nih, 6.250 dikurang 5 juta. Maka teman-teman akan mendapatkan sebesar 1.250.000. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah C ya. Ya, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik soal ini. Dan ingat, informasi yang ada di soal ini akan kita pakai untuk soal-soal selanjutnya. Jadi, tetap di-keep ya informasi di nomor 1 ini. Oke, semoga teman-teman paham.